Halo guys, kembali bersama saya Petrus. Video kali ini agak sedikit berbeda ya. Saya akan membahas sesuatu yang seru banget nih guys. Sering sakit, banyak pikiran, susah tidur, berat badan susah turun. Nah, mungkin ini solusi buat kamu. Oke, sebenarnya ini saya tulis buat berbagi aja ya, bukan berarti harus benar-benar diikutin plek-plekan. Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, saya mau cerita awal mulanya dulu. Istri saya, si Susan Cake Shop ini, si IG-nya ini ya, IG-nya Susan Cake Shop, dia lagi biasa lah ya, lagi buka-buka Facebook, lihat-lihat status temen, dia kaget. Loh, ini si teman saya ini kenapa kok jadi slim? Udah lama nggak lihat, udah lama nggak kontak, begitu lihat jadi slim dibanding yang dulu. Lalu mulailah istri saya kepo, nanya-nanya gimana kabarnya, gimana caranya bisa jadi slim seperti itu. Dan mulailah terkuak rahasianya, dan ini dia rahasia yang mulai saya dan istri jalankan di awal 2021, karena kemarin nanyanya pas bener di 31 Desember. Oke, ternyata teman istri saya itu bilang, kamu cek aja IG-nya, IG dan YouTube-nya si Tia. Si Tia ini ya jujur kita semua sih nggak kenal. Ternyata Tia ini seorang ya mungkin influencer gitu ya, selebgram, artis kali ya. Soalnya saya lihat di YouTube-nya ada pergaulan sama Baim Wong dan sebagainya. Dan itu ya mungkin karena memang dia selebgram juga ya. Saya nggak tahu sih dia siapa. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya. Nah ini Instagramnya saya nggak tahu tulisannya benar apa enggak. Semoga benar. Mungkin ya namanya inilah, teman-teman bisa cari sendiri. Gampang kok carinya. Yang pasti si Tia ini dia dulunya gemuk, sekarang jadi kurus. Nah ya oke. Dan di YouTube-nya pun dia juga bagiin rahasianya, di IG-nya pun dia bagiin rahasianya. Dan rahasianya itu benar-benar simple, benar-benar murah. Dan rahasia ini pun yang membuat hidup kita jadi merasa jadi lebih baik. Baik itu dari segi kesehatan, pencernaan, tidur lebih nyenyak, gak gampang sakit, badan jadi lebih seger, pikiran lebih seger, berat badan pun bisa kita kendalikan. Artinya mau turun boleh, mau ditambah juga boleh. Kita intinya jadi lebih produktif dan lebih banyak hal positif. Nah, rahasianya apa sih? Nah, ini teman-teman, rahasianya sebenarnya jalan kaki doang. Jalan kaki aja 45 menit. Bener-bener jalan kaki aja. Cuma itu, pasti teman-teman kaget dong. Pak Petrus beneran cuman begitu? Yes teman-teman, cuman itu. Sebenarnya nggak juga sih, karena dilengkapin dengan jaga jam makan. Jadi setiap 3 jam itu kita makan. Dan kita hindari makanan berminyak, bertepung, bergula. Kalaupun ada ya udahlah, jangan terlalu berlebihan, intinya gitu. Intinya ya makannya sehat-sehat aja. Jujur sih saya sendiri juga nggak ngeliatin IG-nya si Tia dan nggak ngeliatin YouTube-nya si Tia bener-bener. Cuman ya istri saya kan yang ngeliatin, jadi saya ngikutin aja. Istri saya yang ngaturin untuk pola makannya, segalanya. Yang pasti dibilangnya ya minum air putih sesering mungkin. Disarankan 3,5 liter per hari. Ya ini sebenarnya saran semua orang juga ya. Tapi ya ada baiknya kita mengikuti. Jujur saya sama istri itu benar-benar semangat banget. Karena apa? Benar-benar pada saat tanggal 1 Januari itu kita baru start mulai. Karena kita mau mencoba hal yang baru. Dan kita ya percaya dengan testimonialnya juga. Dan ya sedikit demi sedikit hidup kita jadi merasa lebih terasa sih kualitasnya sih. Karena saya jadi ingat slogan web saya, kata siapa hidup nggak bisa diatur. Aturhidup.com ini website saya, teman-teman bisa kepoin. Intinya kita bisa ngatur semuanya jadi lebih baik. Apalagi baru awal tahun. Jadi ya
kita bisa atur kesehatan kita loh teman-teman. Selagi kita lebih banyak waktu di rumah dan selagi masa pandemi, kenapa nggak kita isi hidup kita dengan kegiatan positif? Waktu-waktu kita, banyak waktu kita ini kita isi dengan kegiatan yang positif dan produktif. Sebab kan ada tertulis juga, mens sana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi ya kita jagalah tubuh kita ini. Rahasia ini dibagikan sama Tia, dia turun beratnya 24 kilo selama 4 bulan katanya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dari 74 ke 50. Kalau nggak salah, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Atau kalau teman-teman punya rahasia lain boleh juga dibagikan. Tapi yang pasti saya suka dengan pola ini. Kenapa? Karena terbukti dan ya jujur si Tia ini melakukan konsultasi ke dokter gizi kalau dia bilang ya. Dengan tujuan apa? Dia kepengen jaga pola hidup sehat serta turunin berat badan. Nah, ini nama YouTube-nya Keluarga Itik, teman-teman. Keluarga Itik ya, double K. Saya mau tekenin ya teman-teman. Saya share seperti ini bukan berarti kalian harus plek-plekan, harus benar-benar ikutin pola hidup seperti ini ya, enggak ya. Dan saya nggak bertanggung jawab juga kalau teman-teman udah mencoba tapi ternyata nggak berhasil. Jadi jangan salahin saya juga dan jangan ini saya cuma share yang saya dapatkan dan saya lakukan ya. Jadi ya saya tekenin, saya tidak menyarankan, saya tidak mengharuskan. Yang pasti saya dan istri cocok dengan pola seperti ini karena kami merasakan manfaatnya. Nanti saya share testimoni di akhirnya ya. Tapi kalau kalian mau lebih mantep, kalian bisa banget ke dokter gizi supaya benar-benar sesuai dengan berat badan kalian, pola hidup kalian dan sebagainya. Kalau saya dan istri itu jujur hanya mengandalkan insting untuk menjalankan pola hidup ini. Jadi saya pribadi dan istri juga nggak pakai makanan yang khusus, nggak pakai makanan yang diet yang seperti yang gimana. Karena kalau yang teman-teman perhatikan si Tia itu dia makanannya ngambil order dari dokter gizinya. Jadi khusus makanannya disediakan, beli khusus. Nah kalau saya lihat sih followernya banyak juga yang berhasil ya. Ada yang turunnya 10, 15 dan sebagainya. Sekali lagi yang di sini kita cari sebenarnya bukan masalah diturun berat badannya tapi peningkatan kualitas hidup. Turun berat badan itu bonusnya aja ya. Nah, seperti yang saya tanyakan di awal, teman-teman sering nggak sakit? Sering nggak masuk angin? Sering nggak flu? Sering nggak merasa sulit tidur? Badan cepet capek, pikiran juga terasa banyak pikiran, pinggang dan sendi juga sering sakit. Kalau ada satu jawaban ya aja, berarti ada baiknya kita mengatur pola hidup kita. Ada baiknya kita ikutin seperti yang ini si Tia bagikan ini. Ya silakan disesuaikan aja sih dengan kehidupan kalian. Yang pasti kita coba perbaikin kualitas hidup kita. Nah jujur sebelumnya itu saya dan istri ya makan dan pola hidup itu ya nggak ada gimana banget. Hanya menjalankan sesuai dengan yang kita mau. Kita mau ngopi ya ngopi, kita mau makan ya kapan kita makan terserah kita. Olahraga sih rutin-rutin aja tapi juga nggak ada polanya gitu. Nah di awal 2021 ini barulah kita mulai menjalankan pola hidup sehat ini. Pertama yang kita atur adalah mengatur jam. Mengatur jam itu apa? Olahraganya setiap jam berapa? Rutin tentukan, lalu makannya jam berapa rutin kita tentukan. Nah kalau saya pribadi saya mulai startnya jam 7 pagi. Teman-teman boleh ikutin boleh enggak, terserah bebas aja. Yang pasti kita mulai berjalan 45 menit. Jalannya di mana Pak Petrus? Terserah. Kalau kalian punya rumah yang cukup luas ya jalannya di dalam rumah pun boleh-boleh aja. Secara sekarang kan lagi pandemi. Kalau di luar kita berarti tetap masih pakai masker. Nah, kalau di video yang Tia bagikan itu sih dibilangnya nggak perlu sampai berkeringat dan tujuannya ini bukan cari keringat tapi mengaktifkan tubuh supaya metabolisme menjadi lancar. Jalan kakinya pun santai aja, kayak jalan biasa aja, nggak perlu cepet, nggak perlu pelan juga, biasa aja.
Mau jalan di mana ya terserah. Kalau kalian punya kompleks perumahannya merasa aman ya di kompleks juga boleh. Tapi ya pastikan cuci tangan dan pakai masker supaya aman ya. Kalau saya sih jujur ya di rumah saya di lantai paling atas itu lumayan ada tempat untuk berjalan. Ya saya pakai tempat itu untuk berjalan dan sekaligus dapat sinar matahari pagi. Jadi saya mencari pola hidup yang sehat. Lalu kita setiap 3 jam itu kita makan. Tapi jam 9, jam 3, dan jam 9 malam, 9 pagi yaitu 9 pagi, 3 sore, dan 3 malam itu snack. Artinya makannya bukan sesuatu yang berat. Yang cukup-cukup aja. Disarankan ya yang sesuai dengan kesukaan kalian. Tapi sekali lagi hindari sesuatu yang berminyak, bertepung, atau bergula. Ya kalau sedikit-sedikit ya udahlah cincai lah ya kalau kata orang ya. Yang pasti nutrisinya diseimbangkan. Bukan berarti kita menghindari total karena ya kita perlu juga ya nutrisi ya teman-teman ya. Jujur ya saya dan istri sih nggak ada menu khusus. Tapi disarankan selama 1 bulan kalau bisa jangan diubah-ubah untuk ininya ya, makanannya. Kalau saya dan istri pilih yang gampang didapatkan, roti, telur, buah. Ya ini diganti-ganti tapi ya kurang lebihnya seperti ini. Kadang ya susu atau mungkin yogurt, nah ya terserah lah sebenarnya. Kalau saya jujur nggak tahu menu yang dimakan sama Tia apa, tapi kalau teman-teman punya infonya boleh komentar di bawah atau bagikan sama kita semua ya. Dan sekedar info, si Tia ini keluarin buku khusus tentang pola diet yang dilakukan ini. Jadi bagi saya dan istri pola diet ini nggak menyiksa, karena kita semua malah makan sampai jam 9 malam. Tapi ya makannya juga jangan keterlaluan juga. Makannya disesuaikan juga, kan kita namanya mau menjaga pola hidup sehat. Yang berat itu cuman di jam 12 dan jam 6 sore. Itu makan yang agak berat. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita sih makannya sesuatu yang mengandung protein dan tidak terlalu berlemak. Teman-teman punya ide apa ya bebas aja dan kreatif aja. Kalau saya bilang sih jangan sampai kita merasa terbebani dengan pola diet ini. Kalau saya cari yang gampang dicari, ayam aja udah, dada ayam itu tidak berlemak dan mudah diolahnya. Kadang kita rebus, kadang kita panggang. Kalaupun panggang boleh makan pakai cabai, boleh makan pakai nasi juga boleh. Nasi tetap kita makan. Kalau kita sih ngitungnya begini, kita pastikan sesuatu yang kita makan dan sesuatu yang kita keluar itu kita perhatikan. Ya bukan berarti kita hitung-hitung banget juga, karena saya yang nggak ngerti sih cara ngitungnya. Tapi kira-kira aja apakah aktivitas kita cukup berat atau tidak, perlu energi yang besar atau tidak. Kalau kita cuman bekerja dari rumah dan nggak terlalu banyak aktivitas fisik, nggak terlalu banyak keluar juga, saran saya ya porsinya disesuaikan, alias makannya secukupnya, jangan sampai berlebihan. Jadi ya kita rasakan sendiri apakah cukup kita makan segini dan kita jangan sampai kelaparan banget. Loh, Pak Petrus makannya beneran tuh sampai jam 9 malam? Jujur ya, pertama kali saya denger ini saya juga kaget. Kenapa? Karena saya sebelumnya nggak jarang makan sampai jam 9 malam. Karena ya saya sering ikutin orang juga ya. Kadang orang bilang makan itu cukup sampai jam 6 atau jam 7 malam aja. Kadang ya sebandel-bandelnya jam 8 malam lah kadang. Karena ya saya mau jaga juga ya tubuh saya ya. Tapi setelah saya dengar penjelasan istri yang dibilang bahwa supaya perut kita nggak kosong dan pencernaan lebih lancar, justru menurut saya masuk akal juga sih. Karena sebelumnya saya itu sering masuk angin, sering flu dan demam. Bahkan saya pernah cerita juga di artikel saya di web saya satuyanterpenting.wordpress.com. Saya cerita saya sakit sampai 3-4 hari. Padahal saya rutin olahraga, malah masuk angin. Karena olahraga berkeringat itu sebenarnya nggak terlalu direkomendasikan.
Apalagi habis olahraga itu saya kadang langsung mandi. Nah ini mungkin penyebabnya, pemicunya. Jadi saran saya kalau teman-teman sering olahraga, pastikan keringatnya dihilangkan dulu, andukan dulu. Jadi jangan sampai pada saat berkeringat kita langsung mandi. Nah, sekedar testimonial. Semenjak saya menjalankan pola hidup sehat ini, saya dan istri saya merasa hidup ini jadi makin happy, berat badan juga berkurang, badan jadi lebih enteng, lebih seger, nggak gampang capek, lemak-lemak saya mulai digantikan sama otot-otot, yang pasti dijauhkan dari sakit-sakit penyakit, sakit di sendi, sakit di pinggang, sakit di tulang belakang itu terasa berkurang. Bukan berarti hilang total, karena saya jujur baru mencoba sekitar 2 minggu lah ya, belum sampai 2 minggu kurang lebih. Tapi yang pasti tidur itu jadi lebih berkualitas, lebih gampang tidur, lebih pulas tidurnya. Yang dulu biasanya jam 12 masih melek, masih sampai jam 1 masih melek, sekarang jam 10, jam 11 udah ngantuk. Kadang jam 8, jam 9 aja udah mulai ngantuk, dan jam 10, 11 udah mulai terlelap. Berat badan gimana? Jujur kalau saya pribadi, berat badan saya nggak bermasalah ya. Bukan berarti saya orang yang bermasalah dengan berat badan, saya harus diet. Enggak, tapi saya mau menjaga aja. Tinggi saya 168 cm, berat saya sebelumnya itu 68 sampai 70. Itu termasuk ideal. Dan yang tertinggi itu di 72 pada saat pandemi. Kadang ya cheating makan yang es krim lah, manis-manis, ngopi segala macam. Paling naik pun 72. Itu pun karena saya mudah menurunkan berat badan karena saya gampang berolahraga, suka berolahraga karena udah terbiasa berolahraga juga. Tapi setelah saya jalankan pola hidup yang baru ini, saya ngerasa lemak saya berkurang. Bener teman-teman. Ya memang belum terlihat, tapi merasa lebih enteng banget. Istri saya juga merasa lemaknya berkurang, jadi lebih kenceng. Jadi gak terlalu bergelambir, padahal cuma jalan kaki yang gak sampai berkeringat. Apalagi kalau teman-teman lihat testimonial dari Tia. Itu dia tubuhnya sebelumnya itu cukup besar dan berlemak. Tapi yang dahsyatnya dia sampai sekarang turunnya sampai di angka 50-an kilo. Tapi ya saya tekankan lagi, tujuan utama bukan turun berat badan turun itu bonusnya aja. Tujuan utama itu jaga pola hidup lebih sehat dan bawa kita hidup yang lebih baik. Bukan cuman menjalankan ini aja, tapi kita harus juga jaga pola tidurnya juga ya teman-teman ya. Karena saya baca dan saya tonton itu pola tidur itu mempengaruhi pencernaan yang lebih baik, metabolisme tubuh, jadi buang air besarnya jadi lebih teratur, dan ya selalu bersyukur juga sih. Jujur saya sejak menjalankan ini gak gampang capek, gak gampang sakit, dan gak gampang masuk angin. Pola makan jadi lebih terjaga karena makan terus selama 3 jam, setiap 3 jam makan terus. Coba dipikir-pikir teman-teman. Selama ini gampang gak masuk angin, gampang gak tidurnya. Kalau saya berkaca dulu ya. Kalau perut saya ada angin itu, gak enak banget, mau tidur itu susah banget. Udah bolak-balik, gak kunjung keluar juga anginnya, udah pakai minyak angin, minum air hangat pun gak pengaruh. Tapi ya bersyukur saat ini udah hampir gak pernah terasa lagi. Kalaupun terasa ya cepet banget langsung keluar anginnya. Jadi kalau menurut saya sih ini solusi yang benar-benar mantep buat hidup, yang ya benar-benar sesuai, yang seperti yang saya bilang, kata siapa hidup gak bisa diatur. Benar banget, hidup itu kita bisa atur sendiri teman-teman. Tapi ya jangan jadikan ini satu-satunya jalan kalau orang-orang bilang jalan ninja untuk meraih kebahagiaan. Tapi tetap juga disertai sama doa, bersyukur sama Tuhan, karena semua ini adalah pemberian Tuhan ya teman-teman. Jadi saran saya, selamat menjalankan pola hidup yang lebih sehat. Kalau kalian suka dengan konten yang seperti ini, kalian boleh request. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh tanya-tanya, dan kita ngobrol-ngobrol, boleh kita bagi-bagi informasi yang berharga. Sekian dulu dari saya Petrus Jakub. Stay healthy,
Stay We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one Allianz. We assure your love and your life. We secure your future for your happiness. Nothing can compare. This is us, Allianz. We will protect your life, your greatest treasures. We know your dreams, happy life made easy. We help achieve your goals, your destinations, your peace of mind, trust and care made easy. We're the one you can rely on. We are trusted